Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Pak Surip di pelajaran kimia. Jangan lupa sebelum kita belajar, kalian berdoa terlebih dahulu dan menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan reaksi dan dasar-dasar hukum kimia. Nanti jangan lupa LKS, materi yang di LKS dipelajari. Baik anak-anakku, ini Bapak paparkan materi persamaan reaksi. Jadi apa itu persamaan reaksi? Penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur dan rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi disebut persamaan reaksi. Rumus umum persamaan reaksi sebagai berikut. Ini penulisan secara umumnya. M kecil A besar plus NB. Ini tanda panah PC plus QD. Yang di sebelah kiri tanda panah atau ruas kiri ini disebut reaktan atau pereaksi, ini ya, ini bereaksi. Yang sebelah kanan tanda panah ini ada C dan D disebut produk atau hasil reaksi. Oke. Aturan penulisan persamaan reaksi sebagai berikut. Maka ini aturan penulisannya, contoh misalkan 2Na dalam kurung S kecil plus Cl2 dalam kurung K kecil 2NaCl dalam kurung S kecil. Oke. Rumus kimia zat-zat ini adalah rumus kimia zat-zat NaCl, NaCl gitu ya. Kemudian angka-angka yang di depan ini disebut koefisien reaksi. Oke. Lanjut, ini penulisan rumus kimia tadi. Angka yang di depan ini disebut koefisien reaksi. Kemudian H2O2 ini indeks. Indeks itu adalah menyatakan jumlah atom dari H. Kalau tidak ada angka di belakangnya berarti artinya dia jumlahnya satu. Angka 1 tidak ditulis. Ya. Artinya jika ditulis seperti ini artinya pada 3 molekul H2O di atas terdapat 6 atom H dan 3 atom O. Karena dari mana 6? Di sini 2 ini ya dikali 3 6. O ini kan 1 kali 3. Jadi koefisiennya itu fungsinya sebagai pengali gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, wujud zat tadi ya yang di belakang rumus kimia ada tanda kurung huruf kecil itu menunjukkan wujud zat. Padat atau solid ini lambangnya S. Jika wujudnya cair, liquid, L, gas, K, sama. Larut dalam air atau aqueous, aqueous itu aki. Larutan dalam air misalkan larutan NaCl misalkan gitu ya. Nah, persamaan reaksi, jika kalian menemukan soal ada persamaan reaksi, maka perhatikan jumlah unsur-unsur yang bereaksi. Jika jumlah unsur-unsur yang di sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah belum sama jumlahnya, maka reaksi itu disebut reaksi yang belum setara. Jadi harus disetarakan dulu atau disamakan dulu jumlahnya. Contoh seperti ini. Fe ini kan cuma satu. Di sebelah kanan sedangkan Fe-nya ada dua. O di sebelah kiri ada dua. O di sebelah kanan tiga. Maka caranya langsung boleh dengan cara langsung. Fe dulu. Karena logam, besi dulu. Fe 2. Maka caranya ini di depan Fe dikalikan 2. Nah, jadilah 2FFE. Jadi yang boleh dirubah itu hanyalah koefisiennya saja.
Koefisien boleh dirubah, tetapi indeks atau jumlah atom yang di belakang ini tidak boleh jadi koefisien. Perhatikan. Setelah ada 2, O-nya di sini 3, di sini 2. Maka boleh langsung pakainya 3/2 supaya jumlahnya sama. Fe2O3. Nah, sedangkan kan sementara penulisan koefisien diusahakan jangan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Berarti dikalikan 2 semuanya. Supaya tidak ada pecahan. Kalikan 2. 2 kali 2 ini ya, jadi 4. 2 kali 3/2, ini kan 2 kali 3, 6 bagi 2, 3. Ini koefisien ini 1, berarti 2 kali 1, sama dengan 2. Perhatikan sekarang jumlahnya. Fe di sebelah kiri 4, Fs di sebelah kanan juga 4. Ini kan 2 kali 2. Ingat tadi di atas bahwa koefisien sebagai pengalih. O-nya berapa? 2 kali 3, 6. Ini juga sama. 3 kali 2, 6. Nah, ini namanya persamaan reaksi yang sudah setara. Artinya jumlah unsur-unsur di sebelah kiri tanda panah dengan kanan, atau pereaksi dengan hasil reaksi, atau reaktan dengan produk sama. Gitu ya. Itu secara langsung. Baik. Kita nanti kalian banyak latihan. Gitu ya. Latihan-latihannya nanti kalian dikerjakan di LKS. Materi berikutnya adalah dasar-dasar hukum kimia. Ini ya, hukum-hukum dasar kimia. Atau hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama kita bahas adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Oke, hukum kekekalan massa. Oke. Contoh, perhatikan reaksi pembakaran kertas. Sepintas, lalu dapat kita lihat bahwa massa abu hasil pembakaran lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Apakah pembakaran kertas disertai pengurangan massa? Maka menurut Anthony Laurent Lavoisier bahwa hasil pembakaran itu kan tidak hanya abu, tetapi ada asap, ada dan sebagainya, gitu ya, ada airnya. Maka jika dibakar dalam ruangan tertutup akan menghasilkan massa yang sama. Jadi yang ditimbang itu, yang diukur itu tidak hanya sekedar debunya, tetapi dengan yang lain. Itu contohnya. Ini di tabel percobaan, perhatikan. Massa sebelum reaksi PbNO13Ki 3,315. Sesudah reaksi PbI dan KNO3 3,315. Jadi begitu juga yang lain. Itu memiliki massa yang sama. Maka di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Ya. Jadi massa dalam ruangan, dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Oke, hukum tetap atau hukum Proust. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama. Contoh, ini garam ya. Garam yang ada di Indramayu, Madura, dan garam impor. Masanya betul beda 2 gram 0,726 gram, 1,5 gram 0,59 gram, dan seterusnya. Tetapi ini massa kloridanya sekian. Tetapi nanti ketika ini massa garam, natrium, dan Cl-nya. Massa Na dan Cl, perbandingan Na dan Cl itu ini dengan ini ya. Massa natrium dan Cl. Nanti perbandingannya gimana? Perbandingannya ternyata sama, 1/1,54, 1/1, dan seterusnya. Gitu ya. Itu massa perbandingan hukum Proust gitu ya. Maka bisa saja nanti ada yang lebih berapa kayak gitu. Jadi tapi perbandingannya selalu tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Ini hukum Proust. Ya. Jika reaksi, contoh ini, jika reaksi antara gas hidrogen dengan oksigen menghasilkan 18 gram uap air, berapakah massa H dan O dalam H2O? ARH itu 1, O itu 16.
Kalau dihitung nanti massa atom H hanya ada 2, 2 kali 1, air hanya 1. O-nya ada 1, berarti dia 16. 2 banding 16 disederhanakan jadi 1 banding 8. Oleh karena itu massa 1 mol H2O 1 plus 8 berarti 9. Jadi H2O itu terbentuk oleh H dan O. Nanti H2O-nya itu massanya adalah 9 gram. Jadi, atau 9 satuan. Oke. Massa O, massa atom O dibagi massa molekul H2O dikali massa senyawa H2O. 8 bagi 9 kali 18. Ya. Ini kalau ditanyakan berapa massa H? Massa H sama massa atom H dibagi massa molekul H2O dikali massa senyawa H2O. Ya. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Hukum Dalton itu berlaku untuk senyawa-senyawa yang terbentuk oleh unsur-unsur yang sama. Contoh nih, nitrogen monoksida berarti NO. Nitrogen dioksida berarti NO2. NO, NO2. Itu berlaku hukum kelipatan perbandingan. Jadi N-nya beda, tapi O-nya ini. Massa oksigen yang direaksikannya sama. Ya. Jadi nanti kelipatan perbandingan. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu menurut siapa? Menurut Dalton. Oh bukan. Kemudian ini ya, ini contoh yang lain gitu ya. Hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi volume, kalau tadi hukum apa? Ini namanya hukum Dalton itu masih massa. Hukum Gay-Lussac volume. Ini percobaan dari Gay-Lussac H2 1 volume 2 HCl 2 volume. Perbandingan volume H2Cl2 dan HCl 1 1 2. 1 banding 1 banding 2. 2 NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Perbandingan volume NH3, N2 dan H2 adalah 2 banding 1 banding 3. Artinya apa? Artinya perbandingan ini kan namanya koefisien ya. 2. Ini kalau tidak ada angkanya berarti 1. Ini 3. Sama dengan perbandingan volume. 2 misalkan 2 liter, 1 liter, 3 liter. Ya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Sehingga nanti akan membuat terjadi rumus seperti ini. Ini contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Ini salah satu komponen gas LPG yang biasa digunakan dalam kegiatan rumah tangga, propanan C38 dan seterusnya. Ini persamaan reaksinya, ini sudah setara karena sudah ada koefisien. Bila reaksi ini memerlukan 3 liter gas oksigen, berarti yang 3 liter miliknya oksigen. Berapa volume C3H8 yang bereaksi dan gas-gas lain yang dihasilkan? 3 liter yang diketahui adalah miliknya O2 yaitu 3 liter. Yang ditanyakan volume C3H8, volume CO2 dan volume H2O. Ini karena perbandingan volume dengan koefisien sama, maka bisa terjadi atau membentuk rumus seperti ini. Berapa volume C3H8? Rumusnya volume C3H8 sama dengan koefisien C38, ingat-ingat koefisiennya di atas, dibagi koefisien O2. Kenapa di sini pakainya koefisien O2? Karena volume yang diketahui adalah volumenya O2. Kalau volume yang diketahui CO2 ya berarti di sini nanti pakai koefisiennya CO2. Ya, kalau yang ditanyakan ya berarti ini. Volume C38 itu yang ditanyakan. Ya. Koefisien C3H8 berapa?
ini 1, ini koefisien 1. Koefisien O2 ini 5 dikali volume O2. Volume O2-nya 3 liter sama dengan 0,6 liter. Oke ya, itu hukum Gay-Lussac. Kalau yang dicari CO2 berarti koefisien CO2 3 dibagi 5, koefisien O2 dikali 3. Kalau H2O yang dicari berarti volumenya, berarti nanti koefisien H2O 4 dibagi 5 kali 3. Itu caranya. Ya. Nanti kalian cari berapa volume CO2 dan H2O-nya, berapa liter. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Ini penyempurna dari Gay-Lussac. Pada sudut tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Jadi kalau Gay-Lussac tadi kan hubungannya dengan volume atau liter. Kalau ini dengan jumlah molekul. Maka rumusnya sama persis dengan ini. Cuma kalau di sini molekul. Gitu ya. Kalau ini volume. Itu bedanya Gay-Lussac dengan Avogadro. Sama saja. Ya. Oke, anak-anakku, ini contohnya sama. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Itu bedanya ini aja, volume atau liternya nanti diganti dengan molekul. Rumusnya sama persis. Oke, baik. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa LKS-nya dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.